Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat UBTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Seraya memperbanyak kalimat hamdalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita senantiasa merasa di dalam kehidupan kita ini ada ketercukupan dan juga ada kebahagiaan. Insya Allah dengan kita senantiasa bersyukur kepada Allah, maka Allah akan melipat gandakan nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Salawat serta salam semoga tetap Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan insya Allah kepada kita semuanya yang senantiasa mencintai dan mengikuti sunnah-sunnahnya. Sahabat UBTV yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan satu tema, yaitu bagaimana meraih sukses, kiat meraih sukses dan bahagia di dunia maupun di akhirat. Tidak ada manusia yang tidak menginginkan adanya kejayaan, kesuksesan maupun juga kebahagiaan. Pastilah setiap manusia menginginkannya. Dengan berupaya semaksimal mungkin, kita berupaya siang dan malam, lahir dan batin, agar kehidupan kita menjadi hidup yang sukses dan bahagia. Namun bagaimanakah kiat-kiat sukses dan bahagia yang Allah berikan kepada kita, yang Allah tunjukkan dalam Al-Quran, yang merupakan kitab suci satu-satunya yang paling autentik dalam kehidupan ini. Sebagaimana tercantum dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Di situ dikandung bahwa yang pertama bahwa qad aflahal mu'minun, sungguh berbahagialah, beruntunglah orang-orang yang beriman. Orang yang beriman adalah orang yang paling beruntung, yang paling berbahagia di dalam kehidupan ini. Dan sebaliknya, orang yang tidak beriman adalah orang yang paling rugi di dalam kehidupan ini. Mengapa demikian? Karena orang yang beriman adalah orang yang memiliki keyakinan, memiliki kepasrahan, dan memiliki satu jaminan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang menjamin kehidupan kita, Allah lah yang melindungi kita, dan Allah lah tempat kita berlindung dan memohon segala persoalan dan kebutuhan kita. Sehingga dengan demikian maka orang yang beriman adalah orang yang paling bahagia, orang yang paling tenang hidupnya, dan orang yang memiliki potensi untuk sukses di dalam kehidupannya. Yang kedua adalah bahwa alladzina hum fi sholatihim khoshi'un, yaitu orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Jadi orang yang khusyuk di dalam sholatnya ini
menjadi berpotensi besar untuk menjadi orang yang sukses, bahagia hidupnya di dunia maupun juga di akhirat. Mengapa demikian? Orang yang khusyuk di dalam sholatnya adalah orang yang paling berbahagia. Karena khusyuk dalam sholat adalah bahwa ternyata kita bisa berkomunikasi, kita bisa berdialog, kita bisa memohon kepada Allah pada waktu sholat itu. Sehingga dengan demikian pikiran, jiwa, dan hati kita menjadi tenang dan tentram. Hati kita menjadi tenang dan tentram, dan pikiran kita menjadi terang benderang dan bersih. Sehingga dengan demikian segala permasalahan di dalam kehidupan ini, segala kesumpekan di dalam hidup ini bisa kita selesaikan ketika kita menjalankan ibadah sholat. Karena itulah maka apalagi kalau sholat itu ditambah bukan hanya sholat fardu dan sholat rawatib, melainkan juga ditambah dengan qiyamul lail. Dengan kita melaksanakan qiyamul lail, kita bangun sebelum waktu subuh, kemudian kita menjalankan ibadah sholat 2 rakaat atau lebih, maka insya Allah dalam diri kita akan tercipta pikiran yang tenang, jiwa-jiwa yang tentram. Sehingga dengan demikian di dalam diri kita insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang sabar, orang-orang yang sidik, orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang berinfak kepada Allah dan kepada sama manusia, serta orang-orang yang senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan iman yang kuat di dalam diri kita, dan yang kedua adalah dengan sholat yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, maka insya Allah di situ ada spiritual capital yang luar biasa yang kita miliki, yang bisa membawa kita di dalam kehidupan dunia ini terasa ringan dan tanpa beban. Dan insya Allah dengan demikian Allah senantiasa memberikan pertolongan dan maunahnya kepada kita dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat UBTV yang saya muliakan, kiat yang ketiga kita bisa meraih kebahagiaan dan kejayaan baik di dunia maupun di akhirat adalah yaitu walladzina hum anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang meninggalkan perkataan dan perbuatan yang sia-sia, yang tiada berguna. Dengan kata lain adalah bahwa orang yang sukses dan bahagia adalah orang yang berpikir dan berbuat efektif. Dia bisa menghargai waktu, sedetik, 1 menit dan 1 jam dan 1 hari dan seterusnya dia gunakan dengan sebaik-baiknya. Para ahli hikmah mengatakan bahwa ada 3 kualitas manusia. Kualitas manusia yang paling rendah adalah apabila waktu, tenaga dan pikirannya digunakan untuk membicarakan hal-hal yang tiada berguna, menggunjing atau membicarakan keburukan orang lain. Ini adalah kualitas manusia yang paling rendah. Yang kedua adalah kualitas manusia pertengahan atau sedang-sedang saja. Dia suka membicarakan kejadian-kejadian yang terjadi di sana di sini, di sana ke sana kemari, membicarakan hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang tidak mengandung dosa, tapi juga mungkin tidak terlalu banyak manfaatnya. Misalnya dia bercerita bahwa di sana terjadi banjir, di sana
ada kemacetan dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah orang yang senantiasa memiliki ide-ide atau gagasan-gagasan yang cemerlang, bagaimana dia bisa senantiasa meningkatkan kualitas kehidupannya, sehingga perkataan, perbuatan, serta pikiran-pikiran yang dikemukakan senantiasa memberikan manfaat. Itulah orang-orang yang dikatakan dalam Al-Quran, walladzina hum anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang senantiasa meninggalkan perkataan dan juga perbuatan yang sia-sia. Yang berikutnya adalah, yang keempat adalah walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara dzalika fa ulaika humul adun, yaitu orang-orang yang menjaga indrawinya dari perbuatan-perbuatan, dari kemungkinan-kemungkinan yang bisa membawa kepada kerusakan atau kebinasaan. Dalam khasanah Jawa ada namanya babakan songo, yaitu 9 lubang yang apabila tidak kita jaga bisa menjerumuskan kita kepada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Yang pertama adalah kedua mata kita. Kita harus bisa menjaga kedua mata kita, kedua hidung kita, kedua lubang telinga kita, dan satu mulut kita harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Kita kendalikan, jangan sampai kedua mata kita, dua lubang hidung kita, dan juga dua lubang telinga kita, serta mulut kita gunakan atau kita manfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik. Dan juga dua lubang yang berikutnya, yaitu farj dan dubur kita. Orang yang beriman, orang yang bisa meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat adalah orang yang bisa menjaga auratnya, orang yang bisa menjaga kemaluannya, kecuali terhadap hal-hal yang telah dihalalkan oleh Allah kepada kita. Insya Allah dengan demikian maka kita menjadi orang yang bersih dan orang-orang yang terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Yang kelima adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, yaitu orang-orang yang berupaya untuk menjaga amanah-amanah serta janji-janjinya. Dalam kehidupan ini kita pasti punya amanah. Contoh dalam kehidupan keluarga misalnya, seorang ayah punya amanah melindungi, menyayangi, mengayomi istrinya, mendidik anak-anaknya, serta bagaimana punya amanah membawa keluarganya kepada keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Kita juga punya amanah yang dalam kehidupan masyarakat, di dalam kehidupan organisasi, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, setiap kita punya amanah. Seorang petani punya amanah, seorang pedagang punya amanah, seorang guru, seorang dosen, seorang dokter punya amanah. Orang yang berbahagia adalah orang yang mampu menjaga dan memelihara amanah-amanahnya. Juga janji-janjinya. Orang yang beriman adalah orang yang apabila dia berjanji, dia selalu menepatinya. Jangan sampai kita sebagaimana orang munafik. Orang munafik adalah orang yang idza hadasa akhlafa wa idza tumina khona. Mohon maaf, saya agak lupa. Yang pertama adalah apabila dia berkata, dia berdusta. Apabila dia berjanji, dia ingkar. Dan apabila dia dipercaya, maka dia khianat. Karena itulah maka orang yang beriman, orang yang sukses dalam kehidupan dunia ini adalah orang yang menjaga amanah-amanahnya dan jauh dari sifat-sifat kemunafikan,
terhindar dari sifat-sifat kemunafikan. Yang mana dengan sifat kemunafikan itu, maka kita akan kehilangan kepercayaan. Dan ketika kita kehilangan kepercayaan, maka justru itulah kita kehilangan segala-galanya. Orang kehilangan harta bisa kehilangan harta, tetapi kalau orang kehilangan kepercayaan, maka dia akan kehilangan segala-galanya. Sahabat UBTV yang berbahagia, kiat berikutnya adalah dalam rangka kita bisa hidup sukses dan bahagia di dunia dan juga di akhirat, yaitu walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Di sini memiliki pengertian bahwa orang yang sukses dan bahagia hidupnya adalah orang yang senantiasa memelihara sholat-sholatnya. Ada juga yang mengatakan bahwa dia harus bisa menjaga kehidupan ini menjadi kehidupan yang berkualitas. Dia harus bisa menjaga pikiran-pikirannya. Dia harus bisa menjaga ucapan-ucapannya. Dan dia juga harus bisa menjaga perbuatan-perbuatannya. Dia harus bisa menjaga perbuatan-perbuatannya dari perbuatan yang sia-sia. Dia juga harus bisa menjaga amanah yang diberikan Allah kepada dia, yang telah dipercayakan masyarakat kepadanya. Dia harus bisa menjaga amanah-amanah yang diembannya. Dan dia juga harus bisa menjaga janji-janjinya dan memenuhi janji-janjinya. Sehingga dengan demikian maka orang yang bertakwa, orang yang beriman, orang yang hidupnya sukses baik di dunia maupun di akhirat adalah orang yang tidak hanya sukses dalam kehidupan lahiriah, tapi juga dalam kehidupan yang bersifat batiniah. Tidak hanya bersifat material, tapi mungkin juga dia bersifat sosial dan juga spiritual. Mungkin dia, seandainya dia bisa meraih kejayaan berupa harta, berupa ilmu, berupa jabatan kedudukan, serta popularitas, maka itu adalah hal yang baik. Karena memang di dalam Islam Allah mengatakan bahwa dalam sebuah hadis qudsi dikatakan bahwa Allah lebih mencintai orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang kuat. Al-mu'minul qawiyyu akhabun wa khairun minallah minal mu'minil dhaif. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga lebih baik daripada orang-orang yang lemah. Sehingga orang-orang yang dikatakan sukses dalam kehidupan dunia, yaitu orang-orang yang memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat, memiliki ilmu pengetahuan, memiliki kedudukan, dan juga karunia rezeki yang baik, serta peran di dalam masyarakat yang penting, sehingga dia bisa mengambil keputusan yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Seandainya tidak semua kategori atau komponen-komponen keberhasilan bisa kita raih, maka yang penting adalah bahwa dalam kehidupan ini kita bisa menjadi hamba Allah yang terbaik, bisa menjadi khalifahnya yang baik. Kita bisa menjadi hamba Allah yang baik
secara personal kita beribadah kepadanya, kita mengabdi kepadanya, dan kita melakukan tindakan-tindakan yang baik di dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga bisa membawa keluarga kita pada keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, serta bisa melahirkan anak-anak yang soleh. Sekiranya kita tidak bisa atau tidak mampu atau belum mampu meraih semua komponen-komponen atau semua elemen di dalam kejayaan dunia ini, maka sekiranya kita bisa menjadi hamba Allah, sekiranya keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, serta anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, maka itu sudah merupakan satu kebahagiaan. Maka karena dengan demikian maka kalau kita memiliki anak yang soleh, maka insya Allah anak yang soleh adalah anak yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua dan mendoakan kedua orang tuanya, baik ketika orang tuanya masih hidup maupun ketika orang tuanya sudah meninggal. Orang yang sukses adalah orang yang bisa meninggalkan 3 perkara ketika dia akan meninggalkan kehidupan ini. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Idza mata ibnu Adama in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin, au ilmin yuntafa'u bihi, au waladin sholihin yad'ulah." Ketika anak Adam itu meninggal dunia, maka putuslah segala perkara, segala amalnya, kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua adalah anak-anak, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak-anak yang soleh. Sekiranya kita bisa mewariskan, bisa meninggalkan 3 hal ini ketika kita mengakhiri dalam kehidupan ini, ketika kita meninggal dunia, maka insya Allah kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, karena kita meninggalkan amal jariyah, kita meninggalkan ilmu yang bermanfaat yang diamalkan oleh orang-orang yang mendapatkan ilmu dari kita, serta kita bisa mewariskan atau bisa meninggalkan anak-anak yang soleh. Insya Allah dengan demikian itulah orang yang sukses, orang yang bahagia, sukses kehidupannya di dunia, damai hidupnya di alam barzah, dan insya Allah di akhirat dia akan masuk surga Jannatun Naim. Sahabat UBTV yang berbahagia, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.